kita lanjutkan materi selanjutnya terkait dengan digital investment, yaitu investasi saham. Jadi yang tadi kita sudah membahas terkait dengan jenis instrumen investasi obligasi. Selanjutnya kita bahas adalah saham. Nah, ini kalau kita berbicara saham itu sudah Sudah biasa teman-teman melakukan trading atau jual beli saham. Jadi kalau yang surat obligasi itu adalah surat utang, kalau yang saham ini adalah surat kepemilikan. Nah, jadi berbeda antara obligasi dan saham. Di sini jenis dari surat berharga, ekuitas atau saham itu ada dua, saham preferen atau saham istimewa, dan saham biasa atau common stock atau saham umum. Nah, jadi saham tadi adalah surat penyertaan pemegang saham pada perusahaan yang bersangkutan merupakan komponen modal sendiri. Nah, di sini karena kita memberikan dana kita kepada perusahaan, maka kita diakui sebagai pemilik sahamnya, pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan itu bukan CIO, bukan direktur, bukan manajer, tapi pemegang saham. Nah, di sini ada common stock dan preferred stock. Nah, itu akan berbeda perlakuan terkait dengan jenisnya. Maka yang dinamakan saham preferen itu bisa menjadi saham istimewa. Sehingga memperoleh hak istimewa, yaitu pendapatan tetap atau berupa dividen setiap tahunnya. Jadi hampir sama dengan obligasi karena dia memiliki pendapatan tetap yang diberikan. Prioritas yang diberikan keistimewaan dari saham preferen adalah yang pertama prioritas pembayarannya. Jadi ketika perusahaan memiliki laba bersih dan akan dibagikan kepada investor, yang pertama kali menerima pembayaran adalah saham preferen. Yang kedua, jumlah dividen dibayarkan tetap kepada pemilik saham preferen setiap periodenya. Jadi mau untung mau rugi, perusahaan harus membayarkan dividen. Nah, bagaimana kalau rugi? Berarti masuk utang perusahaan. Jadi nanti pada periode berikutnya itu akan double pembayarannya. Sedangkan yang ketiga, hak dividen kumulatif, yaitu pemegang saham preferen berhak mendapatkan pembayaran semua dividen yang terutang atau ditangguhkan. Nah, ini kalau misalkan tidak mampu bayar pada tahun itu, maka dibayarkan pada tahun setelahnya dan wajib dibayarkan. Nah, juga ada convertible preferred stock, artinya pemilik saham preferen berhak menukar saham preferennya menjadi saham biasa. Jadi bisa ditukarkan menjadi saham biasa. Adjustable dividend, artinya pemegang saham preferen mendapatkan hak menerima dividen yang sesuai dengan dividen saham biasa. Jadi jumlahnya sama dengan saham biasa, tapi penerimaannya sistematikanya berbeda. Capable preferred stock, artinya pemegang saham preferen yang berhak mendapatkan pelunasan sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Jadi tanggal pelunasannya ada ketika dividen itu. Nah, itu juga sama. Tapi didahulukan maksimal itu tadi. Nah, yang kedua jenisnya ada saham biasa atau common stock.
Kalau common stock adalah surat berharga yang menyatakan penyertaan modal bagi pemegangnya pada perusahaan yang menerbitkan saham, dan atas penyertaan modal ini pemegang saham memperoleh bagian dari laba bersih dalam bentuk dividen setiap tahun yang bersahanya bervariasi tergantung dari laba bersih oleh perusahaan dalam RUPS. Jadi laba bersih itu diapakan? Itu dibahas dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, yang berhak mengikuti RUPS itu adalah pemegang saham biasa saja. Sedangkan pemilik saham preferen itu tidak memiliki hak untuk mengikuti RUPS. Nah, itu perbedaannya satunya. Dan yang kedua, dividen yang diperoleh oleh pemilik saham biasa itu tergantung dari RUPS tadi. Kadang dibayarkan, kadang tidak dibayarkan. Dan jumlahnya juga sesuai keputusan rapat umum pemegang saham. Kalau saham preferen pasti dibayar setiap tahunnya. Kalau saham biasa belum tentu. Maka pemegang saham biasa dengan demikian merupakan bagian dari pemilik perusahaan dengan proporsi modal sebagaimana nilai saham yang dimiliki. Ya, kalau misalkan belinya cuma satu lot, ya berapa 0,0% berapa pemilik sahamnya dari 100%. Nah, hak-hak pemegang saham biasa, hak-hak organisatoris, hak-hak perorangan. Kalau organisatoris tadi ikut RUPS, ikut mengatur kebijakan-kebijakan. Kalau hak-hak perorangan ya berarti ya memperoleh dividen dan sebagainya, ikut rapat. Nah, hak organisatoris yaitu mengusulkan perubahan ADART, hak memilih direksi, hak yang berkaitan dengan penjualan aktiva perusahaan, hak yang berkaitan dengan merger akuisisi, hak yang berkaitan dengan perubahan saham yang diotorisasikan, hak yang berkaitan dengan emisi, penerbitan saham. Nah, kalau periode minggu kemarin kita sudah membahas tentang corporate action atau aksi korporasi. Nah, aksi korporasi itu ditentukan dari ini, RUPS. RUPS yang menentukan adalah pemegang saham biasa. Sedangkan hak-hak perorangan ya boleh memperoleh pembagian laba bersih dari dividen tadi, hak atas aktiva perusahaan. Jadi semisalkan perusahaannya bangkrut, maka dia berhak mengklaim sahamnya kepada aktiva, penjualan aktiva. Hak suara dalam RUPS. Ya, kalau hak suara dilihat dari proporsi kepemilikannya. Berapa persen dia memiliki. Semakin tinggi, maka ya semakin didengar suaranya. Kalau cuma sedikit ya tidak terlalu ngefek atau tidak bersuara. Mewakilkan suaranya kepada pemilik saham mayoritas. Hak preventif tadi boleh ikut apa melimpahkan suaranya. Hak memperoleh apa itu ya berarti ya dividen setiap tahunnya. Kalau aktiva berarti ya kalau kebangkrutan mereka mengklaim dari penjualan aktivanya untuk pelunasan sahamnya. Kalau hak suara ya berarti ketika rapat itu apakah suaranya diberikan kepada orang lain atau ikut eh, apa cumulating votingnya, voting. Kalau misalkan yang hak kumulatif voting, maka perusahaan akan memilih 5 orang calon anggota. Contohnya ya, 5 orang calon anggota Dewan Direksi. Seseorang yang memiliki saham 50 lembar diberi hak untuk memilih setiap anggota direksinya 50 suara. Sehingga pemegang saham tersebut memiliki 250 suara. Jadi per lembarnya itu boleh memilih satu dewan direksi. Jadi kalau 50 lembar, ya 50 dewan direksi boleh dipilih 50 suara. Dengan adanya hak kumulatif voting tersebut, para pemegang saham dapat merencanakan jumlah lembar saham yang harus dimiliki untuk menentukan dewan direksi yang diinginkan. Hak preemptif adalah mendapatkan prioritas pertama untuk membeli saham baru. Nah ini kalau misalkan perusahaannya mau menerbitkan saham lagi, menambah saham yang dijual, maka
pemegang saham biasa itu diprioritaskan terlebih dahulu. Maka untuk tetap terlaksananya pengendalian yang sudah mapan terhadap dimiliki oleh pemegang sahamnya. Jadi berapa persen si A memiliki saham, berapa persen si B memiliki saham. Jadi dengan menambah kepemilikannya maka persentasenya tadi tidak akan berubah. Melindungi dilusi nilai terhadap saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang lama. Jadi pemegang saham lama itu tetap mendapatkan prioritas untuk menjaga nilainya. Penggunaan hak preventif yaitu diberikan untuk membeli, hak untuk membeli reg issue saham lama, atau reg issue tadi statusnya sama dengan suatu berharga yang dapat diperdagangkan di bursa efek. Reg issue inilah yang disebut derivatif atau derivasi saham. Derivatif itu adalah produk turunan instrumen investasi selain obligasi dan saham. Nah, jenis-jenis saham dan cara pengalihannya. Saham atas tunjuk dan saham atas nama. Kalau tunjuk berarti tertulis nama pemiliknya sudah dipindah tangankan kepada investor lain dalam RUPS, berhak mengikuti RUPS. Sedangkan saham atas nama berarti nama pemiliknya peralihannya harus mengikuti prosedur tertentu. Jadi sudah ada namanya tertulis. Nah, jenis-jenis saham dari segi kinerja perdagangannya ada blue chip, growth stock, defensive stock, cycle stock, seasonal stock, dan spekulatif stock. Ya, ini tergantung dari kembali tipe investornya. Ada yang sangat berhati-hati, risk averse, ada yang netral, risk netral, ada yang risk tolerance atau enjoy dengan risiko, risk taker. Nah, saham juga ada memiliki kriterianya. Ada yang saham ibaratnya premium, ekonomi, dan sebagainya. Sama dengan obligasi tadi. Maka saham-saham yang bagus itu masuk ke blue chip stock atau saham unggulan. Nah, itu biasanya masuk ke LQ45. Berisi 45 saham dari ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kualitas yang baik terkait dengan sejarahnya, kinerjanya, manajemennya. Ada juga growth stock, yaitu saham-saham yang masih tumbuh karena memiliki PER yang tinggi, earning profitability earning ratio yang tinggi. Biasanya terlihat dari laju pergerakan harga sahamnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita tidak mampu membeli saham blue chip, ya carilah saham-saham yang memiliki kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Berarti itu indikasinya sedang tumbuh atau berkembang. Defensive stock adalah saham yang cenderung stabil di masa resesi atau perekonomian tidak tetap. Maka saham-saham ini aman untuk dividennya karena berarti kalau stabil ya dividennya setiap tahunnya dibayarkan. Cycle stock itu adalah saham yang cenderung nilainya secara cepat berubah tergantung dari ekonomi saat itu juga. Jadi makro ekonomi itu berpengaruh terhadap pasar modal. Ada seasonal stock, saham dari perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman. Nah, ini batu bara dan sebagainya itu ya naiknya ketika musim-musimnya dibutuhkan. Ada spekulatif stock, yaitu saham-saham gorengan. Nah, ini kadang dibentuk kenaikan dan penurunannya itu dari bandar. Nah, imbal hasil dari saham itu yang pertama ada dividen. Dividen ini tadi adalah laba bersih yang dibagikan kepada pemilik saham. Untuk ketentuan berapa nominalnya dan jumlahnya, waktunya itu dari RUPS. Dividen itu ada dividen tunai, jadi dapat berupa uang, dapat berupa saham, dapat berupa properti, dan dividen likuidasi. Kalau saham, ya berarti dapatnya nambah nanti sahamnya. Kalau properti berarti ya dalam bentuk barang. Kalau likuidasi berarti dibagikan dalam
ketika perusahaan itu likuidasi. Jadi ketika dilikuidasi, dicairkan perusahaannya, maka mendapatkan. Yang kedua ada keuntungan capital gain. Jadi kalau Anda beli harganya 2.000 dan Anda menjual pada harga 2.500, 500 berarti adalah capital gain, selisih keuntungan. Kalau rugi, belinya 2.000 terus jualnya pada harga 1.500, maka kerugian itu namanya capital loss, kerugian. Dan ini contohnya terkait dengan dividen yang dibagikan. Ada waktu-waktunya, ada cum date, ada ex date, ada pencatatan, ada pembayaran. Jadi kumulatif date itu adalah saham terakhir diakumulasi untuk mendapatkan dividen. Jadi nanti aksi korporasi itu pasti diumumkan. Nah, ketika diumumkan itu Anda mau berburu dividen atau tidak. Kalau mau maka ya belilah sebelum tanggal ditetapkan terakhir pembelian. Jadi ketika lewat kumulatif date maka tidak akan mendapatkan dividen meskipun sudah beli. Ada expired date, berarti kapan maksimal dividen itu dibayarkan. Recording date itu pencatatannya, penerimaan, payment date yaitu bagaimana pembayaran dividennya. Namun pada akhirnya terkadang trader lebih fokus untuk capital gain. Karena ya kalau kita mau mendapatkan pendapatan jangka pendek ya berdasarkan trading. Trading dapatnya capital gain, keuntungan daripada dividen. Kalau dividen itu jangka panjang, tahunan biasa pada umumnya. Nah, itu kalau tahunan kan pendapatan rendah. Kalau trading ya tergantung dari investornya, semakin aktif, semakin baik analisisnya, maka tingkat keuntungannya semakin besar dan semakin baik juga. Risiko investasi saham yang pertama ada capital loss, yaitu harga sahamnya turun, maka Anda rugi. Itu namanya capital loss. Tapi ketika Anda rugi dan tidak menjual sahamnya, ya tidak apa-apa. Berarti ya minus stok di aktivanya, di saldo Anda. Selama tidak dijual ya tidak terrealisasi kerugiannya. Kecuali kalau cut loss, Anda, oh ini rugi terus ini. Saya rugi aja, jual rugi, namanya cut loss. Maka ya rugi ketika Anda jual pada waktu minus. Risiko likuidasi. Nah, ini kalau perusahaannya bangkrut dibubarkan, maka Anda harus mengajukan klaim. Tidak mendapatkan dividen. Nah, itu dividen itu tidak dibagikan setiap tahunnya. Karena mungkin dialihkan untuk laba ditahan, untuk ekspansi bisnis. Itu juga bisa. Suspensi. Nah, ini ada kenaikan harga saham yang tidak wajar dibentuk oleh bandar mungkin, maka misalkan kenaikan yang tidak rasional 3 kali berturut-turut atau 5 hari, maka akan di-banned. Kalau bahasa gamenya kan di-banned, kalau bahasa investasinya disuspend. Beberapa hal yang harus dipahami terkait dengan penurunan dan kenaikan harga saham. Maka apa yang harus Anda perhatikan itu yang pertama adalah mikro dan makroekonomi. Jadi ada info apa nih di Indonesia? Apakah berdampak enggak dengan saham saya? Karena saham itu ya sangat sensitif terkait dengan informasi yang menimpa. Kebijakan perusahaan. Nah, aksi korporasi apa yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa menyebabkan harga saham. Jadi investor itu condong merespon informasi dengan cepat sehingga mengeluarkan respon positif dan respon negatif. Pergantian direksi tiba-tiba. Nah, kalau pergantian direksi juga orang akan percaya atau tidak percaya ya. Oh, saya nggak percaya dengan direksi ini, maka saya jual. Adanya direksi atau komisaris yang terlibat tindak pidana korupsi. Nah, ini juga penting. Jadi reputasi perusahaan itu sangat penting terkait untuk menjaga harga sahamnya. Selain dari kinerja perusahaan juga pengendalian risiko dan efek psikologi pasar. Nah, alasan perusahaan menerbitkan saham yaitu ya pastinya membutuhkan permodalan, tambahan modal. Yang mana kalau kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dan tidak mampu untuk memberikan pinjaman berbagai alasan seperti risiko bunga, mungkin ya
tingkat suku bunganya berfluktuatif, maka yang paling aman mengeluarkan saham. Keinginan perusahaan untuk mempolitisasi kinerja perusahaannya. Jadi dengan jual saham itu mengajak investor ikut memperhatikan, mengevaluasi kinerjanya, sehingga ada keterlibatan dari masyarakat bagi investor tadi, menginginkan harga saham terus naik dan diminati oleh masyarakat. Jadi dengan kinerja saham yang terus naik harganya, itu mengindikasikan manajemen perusahaan itu bagus, kinerjanya bagus, mampu memperkecil risiko yang timbul karena permasalahan risiko yang disebutkan dengan pembagian dividen. Jadi risiko dari pendanaan eksternal itu minim karena kita menggunakan saham. Nah, ini contohnya perbedaan antara saham dan obligasi. Kalau obligasi tadi mirip dengan saham preferen, kalau saham biasanya sangat berbeda. Saham dan kaitannya dengan struktur modal. Nah, ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Saham tadi memiliki biayanya untuk membayarkan dividen setiap tahunnya. Ini contohnya yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya risiko keuangan lebih rendah karena tidak ada bunga yang berfluktuasi, maka risikonya rendah. Risiko kerugian semakin rendah dengan bertambahnya jumlah investor. Nah, ini investornya ketika semakin banyak yang membeli sahamnya, maka pendanaannya semakin kuat. Dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Jadi semakin banyak yang membeli saham, harganya akan naik. Dana yang diperoleh untuk modal perusahaan jumlah lebih besar. Nah, semakin besar pendanaan ya semakin uh, bervariasi jenis kegiatan atau jenis kinerja perusahaannya. Proyek A, proyek B, tidak memerlukan rating. Jadi tidak dilabeli rating, cuman tadi dikatakan di awal bahwasanya ada pengelompokan saham-sahamnya dari beberapa lembaga. Ada yang blue chip tadi, ada yang dan sebagainya sampai yang gorengan tadi. Sedangkan kelemahannya biaya modal yang dikeluarkan lebih besar. Jadi semakin banyak yang membeli saham, maka semakin besar dividen yang dibayarkan. Tidak ada pengurangan pajak. Jadi tidak biaya dividen itu tidak mengurangi pajak karena dividen dibayarkan setelah laba bersih, jadi bukan biaya. Jika terjadi kebangkrutan, klaim ganti ruginya itu atas penjualan aset urutannya paling akhir. Jadi ada saham preferen, pemilik obligasi, baru pemilik saham. Terjadi dilusi, pengurangan porsi kepemilikan pada pemegang saham yang lama. Jadi saham yang lama itu kan harganya mungkin masih murah belinya, berbeda dengan pembeli yang saham-saham sekarang. Alasan investor membeli saham yaitu ya untuk mendapatkan dividen, yang kedua untuk mendapatkan capital gain dari trading, yang ketiga untuk memperoleh hak suara dari RUPS tadi, jadi ikut manajemen perusahaan. Dalam pengambilan kredit perbankan bisa menjadi jaminan, jadi bisa menjadi jaminan teman-teman pinjam di bank dengan menggunakan saham. Ya catatannya ya sahamnya banyak, utangnya 1 juta, sahamnya cuma 100.000, ya nggak mungkin bisa. Penilaian saham dari segi perspektif investor secara umum ya prospek, karena menjanjikan nilainya akan naik harga sahamnya. Terus kinerja keuangan dan non keuangan yang baik, penyajian laporan keuangan yang jelas, jadi kita bisa mengawasi kinerjanya dari laporan keuangan, terlihat dari sisi keuntungan yang terus meningkat. Nah, ini kalau laba bersihnya semakin meningkat kan logikanya kinerja semakin bagus. Mekanisme pembelian saham ya teman-teman harus daftar dulu di Bursa Efek Indonesia, daftar dulu di sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketika sudah memiliki akun sekuritas, baru teman-teman bisa ngisi saldo baru bisa transaksi ya di hari aktif, Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 kalau nggak salah ya, ada jedanya istirahat siang atau jam 3 kalau nggak salah. Nah, kurang 10 menit berakhir, jadi saya singkat saja. Nah, ini mekanisme terkait dengan sistem CATS namanya. Jadi menggunakan sistem kita membeli saham dari harga yang kita masukkan, jumlah lotnya, maka
dengan penawaran yang di pasar sekarang berapa? Misalnya kita belinya 2.000 per lembar sahamnya dengan jumlah berapa lot. Maka di pasar itu harganya sekarang berapa? Oh, 2.200, 2.100 atau 1.900. Nah, akan terbeli ketika harganya di pasar itu di harga 2.000. Jadi kita tidak kalau ngantri belinya di di bawahnya harga pasar, maka kita ngantri ada yang jual di harga bawah pasar tadi. Kalau kita belinya pas dengan harga pasar, itu ya langsung match, langsung terbeli. Nah, maka kita menganalisis apakah kita antri harganya atau kita langsung beli harganya sesuai dengan harga tadi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan obligasi dan saham. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan.